Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang hingga akhirnya Nek Asri pun sampai ke tepian sungai yang agak tinggi. Sedangkan Sunarti sudah berada di dekat sungai. Di hadapan Nek Asri terdapat tangga tanah untuk turun ataupun naik, guna agar para warga bisa leluasa menuju sungai dan tidak takut tergelincir. Nek Asri yang sudah lemah tenaganya tidak mungkin bisa mendekati cucunya. Ti, Narti, panggilnya dari atas. Namun telinga Sunarti tidak kuat menggapainya. Selain bisu, juga agak sedikit tuli. Dan memang seperti itulah bawaan orang bisu, pendengarannya pun tidak sempurna. Nek Asri tidak berhenti sampai di situ saja. Demi cucunya, ia mencoba berusaha menuruni tangga kecil. Namun karena takut terjatuh, ia pun mengurungkan niatnya dan hanya turun ke beberapa anak tangga saja. Kakinya gemetaran. Dari tempatnya itu ia mencoba menjulurkan tongkatnya agar bisa mencolek punggung Sunarti. Namun tidak sampai. Dengan sekuat tenaga, Nek Asri mencoba lagi. Kali ini tangan kanannya memegang rumput semak untuk memperkuat topangan tubuhnya yang sudah agak miring ke bawah. Dan usahanya tidak sia-sia. Bagian ujung tongkat menyentuh bagian belakang tubuh Sunarti hingga membuatnya melirik ke arah belakang. Segera, Sunarti mendekat pada neneknya. Ia takut jika terjadi apa-apa pada Nek Asri. Dengan bahasa tangan, Sunarti bertanya tentang maksud kedatangan neneknya. Nek Asri mencoba mundur, agar bisa berdiri dan membalas apa yang Sunarti ucapkan. ayo pulang, Duk. Perasaanku ini mulai tidak enak. Ajak Nek Asri dengan nafasnya sedikit berat. Kembali Sunarti membalas dengan isyarat tangan yang memberitahu bahwa ia tidak ingin pulang sebelum pekerjaannya selesai. Nek Asri yang semula hanya ingin tahu tentang apa yang membuat Sunarti bahagia setiap kali pulang mencuci, kali ini terus memaksa agar cucunya itu mau diajak pulang. Tapi keinginan itu selalu ditolak oleh Sunarti. Melihat tingkah laku cucunya yang membelot, membuat Nek Asri berubah sikap. Entah apa yang merasukinya, sehingga baru kali ini ia benar-benar marah. Sampai mengangkat tinggi-tinggi tongkat dengan tatapan melotot. Sunarti hanya terdiam. Ia menunduk sambil mengusap kedua pipi yang tiba-tiba basah oleh air mata. Ia pun mengikuti ajakan neneknya. Setelah mengantar sang nenek kembali ke atas, kedua tangannya pun merapikan semua pakaian yang masih kotor. Melihat hal itu, membuat Nek Asri merasa bersalah. Sampai-sampai air matanya mulai berlinang. Sejenak kemudian, Sunarti bangkit dari tempat duduknya. Tapi kali ini, ia hanya berdiam sambil menatap tajam sang nenek, yang membuat Nek Asri semakin heran dengan kelakuan cucunya. Hatinya semakin tidak tenang. Di keremangan malam itu, tampak Sunarti menangis sesenggukan. Air matanya saling berkerjaran mengalir di pipi. Tidak lama kemudian, ia melambaikan tangan pada Nek Asri. Lalu memberikan isyarat ucapan selamat tinggal. Setelahnya, gadis bisu itu didekati oleh sosok yang sangat mengerikan. Tapi di mata Sunarti, sosok itu bak seorang pangeran. Narti! Teriak Nek Asri. Dan Sunarti pun menjeburkan diri ke dalam sungai. Terlihat ia terseret ke tempat yang curam, lalu tidak nampak lagi. Sunarti! Di mana kamu, Duk? Tangis Nek Asri disusul dengan teriakan. Sunarti raih bersamaan dengan gelembung yang keluar dari dalam air. Hal itu membuat Nek Asri menangis sejadi-jadinya. Ia mencoba melangkah, mendekati tempat hilangnya Sunarti. Walau tangga itu curam dan licin, kali ini Nek Asri memberanikan diri untuk turun.
hingga Nek Asri tergelincir, tetapi tangannya meraih akar pohon yang ada di tepi tangga itu. Ia berdiri dan merambat, sambil terus meneriaki nama Sunarti. Dengan pikiran yang hampa, Nek Asri hendak melompat ke dalam air. Tapi tubuh wanita renta itu ada yang memeluk dari belakang. Paijo, yang waktu itu kebetulan habis pulang buang hajat, adalah sosok yang memeluk Nek Asri. Jo, Sunarti, Sunarti. Rintih Nek Asri sambil menunjuk ke dalam air. Paijo yang kaget mendengar apa yang telah terjadi, buru-buru mencemburkan dirinya ke dalam air. Ia menyelam dan mencari keberadaan Sunarti. Ia pun mulai menyisir setiap tempat, tapi tidak ditemukan siapapun. Meski begitu, ia terus mencoba menyelam, sambil kedua tangannya terus menelusuri dasar sungai tersebut. Ketemu, Jo? Tanya Nek Asri, kala Paijo kembali mengangkat kepalanya ke dasar sungai. Paijo memberi isyarat kalau belum mendapatkan hasil. Ia terus menelisik ke setiap penjuru bersama pantulan cahaya bulan. Tidak ada kain, juga tidak ada tubuh seorang terlihat mengambang. Sunarti sudah menghilang. Tangis Nek Asri semakin menjadi, membuat Paijo bingung dengan apa yang harus dilakukan. Ia pun kembali menyelam dan mencakar-cakar lumpur. Namun apa yang didapatnya hanya lumpur basah dan tanah keras saja. Kembali ia angkat kepala untuk bernafas, dan kembali mengulang lagi ke tempat berbeda. Namun hasilnya tetap sama. Paijo pun menyerah. Segera, Paijo berenang ke tepi mendekati Nek Asri. Namun tiba-tiba terasa ada sebuah tangan dan cakar panjang menghentikan langkahnya. Lalu Paijo kembali menyelam untuk memeriksa tangan yang dikira milik Sunarti. Baru menenggelamkan wajah, ternampak ada sosok menyeramkan menatapnya. Matanya menyala dengan rambut panjang terurai memenuhi air. Sosok itu membuat Paijo ketakutan dan bergegas berenang ke tepian. Ada apa, Jo? Ketemu? Tanya Nek Asri, melihat Paijo buru-buru naik ke permukaan mendekatinya. Paijo tidak menjawab. Ia memutar tubuhnya dan mulai duduk sambil menatap sungai. Di dalam hati ia bertanya-tanya tentang apa yang baru saja dilihat. Nek Asri yang berdiri tepat di belakangnya hanya pasrah dengan tatapan cemas. Mereka berdua saling terdiam, tidak tahu apa yang telah menimpa pada Sunarti. Maafkan aku, Nek. Jawab Paijo dengan kepala menunduk, disusul tangisan Nek Asri yang semakin lama semakin menjadi. Akhirnya, Paijo meninggalkan Nek Asri untuk mengabari warga setempat, yang dengan cepat semua warga sudah mendatangi lokasi. Tampak Nek Asri perlahan mendekati bibir sungai. Tidak ada yang sadar kalau Nek Asri hendak menjeburkan diri ke dalam sungai. Untungnya Pak RT yang sudah ada di dekatnya dengan sikap memeluk dari belakang. Biarkan aku menyusul Sunarti. Ia cucu yang paling aku sayangi, ucap Nek Asri dengan terisak dan dengan meronta. Satu persatu warga turun mencari keberadaan Sunarti, sedangkan beberapa membantu memegangi Nek Asri dan menjauhkannya dari sungai. Pak Asmadi yang kala itu membawa si Putih, anjing teman berburunya, ikut menyisir di daratan. Sebelumnya ia telah memberi baju milik Sunarti agar dengan mudah si Putih mencarinya. Akan tetapi, secara tiba-tiba si Putih malah tidak bergerak. Anjing itu melolong tanpa henti sambil memandangi sungai. Melihat kejanggalan itu, warga bingung dan saling tatap. Tidak berselang lama, si Putih pun lari meninggalkan tuannya. Entah kemana anjing itu menghilang. Sementara itu, Paijo seperti orang linglung duduk di dekat Nek Asri. Ia hanya terdiam dengan bajunya yang basah kuyup, menyaksikan setiap warga yang menyisir lokasi setempat. Saat Pak RT mendekat dan bertanya, dengan gelagapan, Paijo menjawab tentang sosok menyeramkan yang dilihat kala menyelam mencari Sunarti. Dua pemabuk yang ikut membaur itu mengakui kesalahan mereka. Keduanya menyesal karena telah khilaf pada waktu itu. Beruntung, niat mereka tidak terlaksana karena ada sosok menyeramkan sebagai penyelamat Sunarti.
Mendengar penjelasan Pak Ijo, juga cerita dari Partiman, seketika Pak RT berteriak menyuruh semua warga agar berkumpul. Pak RT lalu menyuruh salah seorang warga untuk menemui Mbah Pandi, seorang dukun mumpuni yang tinggal di kampung sebelah. "Memangnya ada apa, Pak RT?" tanya Pak Asmadi. Pak RT tidak menjawab dengan jelas. Dia hanya menyuruh agar semua tetap tenang sambil menunggu kedatangan Mbah Pandi. Saat Mbah Pandi tiba di lokasi, Pak RT langsung mendekat dan menceritakan apa yang ditemui Pak Ijo. "Buncol, ucap Pak RT hampir bersamaan dengan Mbah Pandi. Dalam kepercayaan orang-orang yang tinggal di pantai utara Pulau Jawa, di kedalaman sungai yang mengaliri wilayah Pantura, ada satu bangsa tak kasat mata yang bersifat jahat. Warga menyebutnya dengan nama Buncol. Dahulu, setiap kematian penduduk yang tenggelam di sungai selalu dikaitkan dengan sosok hantu ini. Teknik memangsa korbannya adalah dengan cara diseret kakinya. Kemudian ia ditenggelamkan. Saat berada di dalam air, sosok Buncol akan memangsa korbannya melalui ubun-ubun. Sehingga setiap ada yang meninggal tenggelam dengan ubun-ubun berlubang, warga meyakini kalau Buncol sebagai penyebabnya. Menurut kisah yang beredar, wujud Buncol adalah sosok yang menyeramkan, dengan rambut panjang dan matanya menyala biru. Sedangkan giginya tajam penuh taring menakutkan. Bahkan ada yang mengaitkan kalau sosok Buncol masih bersaudara dengan Jenglot. Itu karena wujudnya yang hampir sama. Hanya saja Jenglot berukuran mini, sedangkan Buncol seukuran dengan manusia. Untuk mengintip calon mangsanya, sosok Buncol akan menampakkan kepalanya ke permukaan air. Bila mangsa itu dianggap cocok, selanjutnya ia akan menyelam lalu menuju korbannya. Kemudian menenggelamkan si korban. Namun ada juga sosok Buncol yang mampu mengelabui korban. Ia akan membaca sifat calon korban, lalu menyawar menjadi seseorang. Sudah pasti, wujudnya akan disukai oleh calon korbannya. Tidak mungkin, Pak RT. Tidak mungkin. Bukankah selama ini desa kita itu aman dari gangguan sosok Buncol? Ucap Nek Asri yang juga paham tentang sosok hantu air tersebut. Mbah Pandi tidak merespon ucapan Nek Asri. Ia akan membuktikan bahwa makhluk itulah yang telah memangsa Sunarti. Tanpa berlama-lama, Mbah Pandi menyuruh semua warga duduk bersila. Saat semua sudah melakukan perintah sang dukun, kini giliran Mbah Pandi yang berdiri seorang diri. Dia mulai melakukan ritual dengan berkumat kamit membaca mantra. Suasana hening, tidak ada seorang pun yang berani bersuara, termasuk Nek Asri yang ikut terdiam menahan tangis. Hanya suara gemericik arus sungai yang terdengar cukup nyaring. Tidak seberapa lama, gemuruh angin datang. Namun angin itu hanya lewat. Disusul kemudian suara anjing milik Asmadi menyala dari bibir sungai. Rupanya anjing itu berada di sisi tempat Sunarti biasa mencuci. Lalu si putih pun menceburkan diri ke dalam sungai. Anjing itu berenang, yang membuat warga bangkit untuk mengikutinya. Mbah Pandi yang masih berdiri tegak tidak melarang mereka. Ia membiarkan warga mengikuti kemana anjing itu melaju. Si putih terus berenang. Sedangkan para warga lari jatuh bangun mengikuti dari bibir sungai. Pak Asmadi sebagai pemilik tentu berada di paling depan. Mereka terus berlari penuh rasa was-was. Anjing itu terus berenang dari sungai ujung desa sampai mendekati bibir pantai yang jaraknya sekitar 300 meteran. Dan di sanalah si putih menemukan kain mengambang. Anjing itu pun menggigit kain dan membawanya ke bibir sungai. Bukan sembarang kain, tetapi kain tersebut adalah yang melipat tubuh Sunarti dikala ia mencuci. Namun anehnya, yang ditemukan hanyalah secarik kain, tidak ada yang lain. Jasad Sunarti tidak ditemukan di sekitar. Saat warga hendak menyisir lokasi tersebut, mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok menyeramkan. Sosok yang dipercaya sebagai hantu Buncol itu secara tiba-tiba muncul dari dalam air,
mengangkat tubuh Sunarti yang telah pucat pasi. Di saat itulah Mbah Pandi tiba di lokasi. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh sang dukun. Namun setelah beberapa saat, sosok tersebut melepaskan jasad Sunarti, lalu kembali menenggelamkan diri ke dasar sungai. Segera Mbah Pandi menyuruh warga untuk mengambil jasad Sunarti. Mayat itu pun digotong oleh beberapa warga, dibawa pulang ke rumahnya. Kematian Sunarti membuat Nek Asri sangat terpukul. Ia tidak menyangka kalau cucu satu-satunya yang menemani sedari kecil kini pergi mendahuluinya. Tetangga, saudara, dan beberapa warga yang mengenalnya tidak menyangka kalau gadis yang baik dan murah senyum itu telah tiada. Semua semakin iba karena kepergian Sunarti tidak membuat orang tuanya datang sekedar menengok. Mereka yang sudah diberi kabar seakan lupa kalau pernah mempunyai anak bernama Sunarti. Keduanya sibuk dengan keluarga barunya dan tidak pernah datang menjenguk. Dan semoga si bisu yang disamarkan menjadi Sunarti ini bahagia di alam sana. Amin. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.